Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pemirsa Riau Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara Dialog Rohani bersama IKADI, Ikatan Dai Indonesia Wilayah Riau, yang pada sore hari ini juga tema kita pada biasanya adalah mengenai Islam dan keluarga, dan kita akan tetap membahas mengenai persiapan menyambut Ramadan. Kenapa tema ini kita jadikan sebagai pembicaraan dan juga kajian kita dalam minggu-minggu yang lalu dan juga minggu ini, bahkan akan menyambut Ramadan ke depan, agar kita semua mempunyai persiapan dan juga merasakan bahwa Ramadan ini merupakan sarana untuk kita mencapai kebaikan, memperbaiki diri kita dan juga memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat kita, agar negeri kita menjadi negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah hadir bersama kita di studio yaitu Bapak narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Akmal Munir LC.MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali kajian kita sore ini, Ustadz. Alhamdulillah. Baik pemirsa televisi, bagi Anda yang ingin bergabung juga dalam dialog kita kali ini, dapat menghubungi nomor telepon 0761 64 634 0761 64 634. Dan kajian kita pada hari ini merupakan sambungan pada minggu yang lalu, yaitu mengenai persiapan menyambut Ramadan telah kita bahas sebahagian, dan insya Allah pada hari ini kita akan sambung kembali dan kita jelaskan secara menyeluruh. Dan kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ustadz Umar, ya. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari para pemirsa semua, alhamdulillah pada sore ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian kita sore ini, Dialog Rohani. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti ada manfaatnya, ya, bisa menambah ilmu, bukan hanya sekedar nambah ilmu, tapi nambah iman dan menambah amal kita insyaallah di masa yang akan datang. Amin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari semua, alhamdulillah pada minggu lalu kita sudah membahas masalah persiapan, ya. Persiapan menghadapi Ramadan, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan anak, mempersiapkan istri untuk menghadapi Ramadan. Nah, jadi kita sudah sebutkan pada minggu lalu bahwa setidak-tidaknya ada persiapan al-isti'dad ar-ruhiyah. Persiapan secara mental, di mana kita sambut Ramadan ini dengan kegembiraan, yang tentunya kegembiraan ini bukan hanya kegembiraan yang meluap-luap begitu saja, tetapi adalah kegembiraan yang sesuai dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan ini, di mana mungkin ibu-ibu mempersiapkan diri, kalau ada utang puasa dibayar gitu ya. Kalau ada masalah-masalah puasa yang belum paham, kita pelajari. Kalau ada anak-anak kita yang belum tahu tentang puasa, kita ajarkan mereka. Kalau ada anak-anak kita yang masih kecil yang sudah mulai kita ajarkan puasa, kita berikan pemahaman-pemahaman kepada mereka sehingga mereka bisa siap untuk menghadapi Ramadan. Jadi anak-anak nggak terkejut tapi udah disampaikan, wah ini seminggu lagi begitu, Ustaz, ya. Ada sedikit sambutan, ada kerinduan untuk masuk Ramadan. Ya. Dan ini yang kita harapkan. Nah, kerinduan menghadapi Ramadan ini tergambar dari doa Rasulullah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah,
sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ramadan. Maka pada kali ini saya akan membahas tentang al-isti'dad al-ilmiyah, persiapan secara pemahaman dan keilmuan. Karena untuk menghadapi memasuki Ramadan ini kita memerlukan banyak pemahaman, kita memerlukan ilmu. Sehingga pemahaman kita bukan hanya sekedar rutinitas kita. Yang kita pahami, yang penting dari sahur, sudah sahur nanti menahan lapar, sampai nanti terbenam matahari, kemudian berbuka, seperti itu saja, tidak. Jangan sampai hanya nanti rasanya bulan Ramadan itu sama aja dengan bulan yang lain. Kan kalau kita rutinitas kan seperti itu kan. Kita rutinitas rasanya ya sama aja lah, bulan Ramadan dan bulan yang lain sama aja. Tidak ada kelebihannya, tidak ada semangat, tidak ada apa, pokoknya jalan begitu sajalah. Nah, kalau ini yang terjadi dalam perasaan kita, maka kita harus merubah cara pandang, merubah perasaan kita itu dengan ilmu, dengan pemahaman dulu gitu. Maka Allah SWT dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnah. Kata Rasulullah itu, kullu amal ibni Adam, seluruh amal anak Adam, lahu, ada untuknya, illa syam, kecuali puasa. Kecuali saum, maka syam itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, saya akan membalasnya. Kemudian wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng gitu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara semua, ketika kita memahami bahwa Allah mengatakan dalam hadis qudsinya tadi bahwa seluruh amal anak Adam untuk dia. Tapi rupanya Allah SWT mengistimewakan puasa ini. Sehingga saya akan membalasnya. Dan Allah tidak menentukan berapa pahala lipat kali ganda orang puasa ini. Karena kalau kita melihat rupanya dalam pahala orang puasa ini ada juga yang namanya kualitas kita. Jadi barang sama, kualitas beda harga enggak? Beda ya. Padahal barangnya sama ya. Yeah. Nah, orangnya puasa sama puasa Ramadan, sama-sama menahan dari pagi sampai sore, tapi akan beda. Beda kualitas, beda nilai, mungkin beda pahala antara satu dengan yang lain. Begitu juga mungkin antara hari pertama dan hari berikutnya kita juga bisa berbeda. Kita ketika ada perbedaan amalan yang kita lakukan. Ya. Bisa dijelaskan secara rinci Ustaz mengenai persiapan keilmuan ini Ustaz? Ya, oke. Jadi kalau kita balik kepada persiapan keilmuan, maka ada hal yang pertama yang harus kita ilmui adalah amalan-amalan apa. Ya, di samping hukum-hukum puasa gitu ya, yang sudah mungkin kita sudah pelajari, di antaranya yang perlu kita pelajari juga adalah amalan apa yang seharusnya kita utamakan di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan yang tentunya amalan utamanya adalah as-shaum, menahan atau berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu puasa. Dan puasa ini kita berharap jangan hanya puasa dari makan dan minum. Ya. Tapi juga berpuasa dari hal yang lain yang bisa mengurangi atau justru bisa membatalkan puasa kita. Nah, contoh, hendaknya bulan puasa siangnya jangan dihabiskan untuk inilah bergunjing, ya kan? Main apa yang topo-topo meja itu, main domino, atau hari habis main kartu, nonton, atau hanya dari pagi sampai sore nonton TV gitu. Kayak anak-anak kita yang belum sekolah kan, dari pagi kan ditonton, dikasih ibunya tontonan dari pagi sampai sore. Nah, kita juga karena mungkin ada yang tidak bekerja dan sebagai juga merasa sedang puasa dan tidak bisa keluar, akhirnya duduk dan nonton. Nah, ini bukan amalan utama. Kalau hanya
memang ada yang ada ini kalau tidur itu bisa jadi ibadah. Kalau tidur itu memang kita berikan porsinya. Sehingga nanti kalau kita tidur siang dengan porsi yang tidak berlebihan, insya Allah malam kan bisa tarawih. Iya. Tapi kalau memang semenjak bulan Ramadan malam tidur juga, siang tidur juga, nah ini yang berbahaya gitu. Jadi kita berharap jangan sampai hari-hari Ramadan itu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Maka siang Ramadan kita bisa melakukan bisa bekerja, yang mau belajar bisa belajar, yang mau pergi pengajian. Saya juga berharap kalau ketika ada Ramadan ini, ketika semangat kita ini besar gitu ya, kuat, bagaimana mungkin bapak-bapak juga bisa belajar tafsir Quran ya. Atau belajar tahsin Quran Belajar juga. tahsin Quran. Cara membaca yang benar, Iya, tajwid. belajar bahasa Arab. Iya. Kan bisa kan? Subhanallah. Subhanallah. Kalau ini bisa dilakukan sangat bagus gitu. Sangat bagus kalau ini bisa kita lakukan. Nah, sehingga Ramadan itu betul-betul syahrul mubarakah. Bulan yang memberikan keberkatan itu terasa sama kita. Iya. Ini ternyata menarik Ustadz. Ternyata Ustadz katakan tadi persiapan keilmuan ini bukan saja mengetahui hukum-hukum puasa, tetapi juga mengetahui amalan-amalan, melaksanakan, berniat untuk melaksanakan amalan yang terbaik, kegiatan yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Sehingga kesan dalam bulan Ramadan itu menjadi luar biasa dan beda dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Kemudian bisa dijelaskan juga dengan persiapan-persiapan yang berikutnya itu, Ustaz. Ya. Kita bagian juga dari persiapan itu memang yang paling ini adalah persiapan keilmuan ini. Di mana sebelum kita mengamalkan sesuatu, kita ilmui dulu gitu. Kita motivasi dulu kita untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Contoh umum juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan dia itu orang yang paling dermawan. Dan pada bulan-bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Dan 10 terakhir lebih dermawan lagi. Subhanallah. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Bagaimana bisa menerapkan dalam diri kita untuk bisa jadi orang yang dermawan? Karena terkadang kita juga ya, karena kata Allah SWT itu bahwa manusia itu juga innal insana li hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu kan mencintai harta itu sangat kuat gitu, sangat bakhil dan ini. Maka ketika Ramadan juga terkadang kita juga belum memahami konsep Ramadan itu sendiri. Dimana ketika Ramadan kita diminta untuk berpuasa, kemudian kita berlapar-lapar. Untuk apa kita berlapar-lapar? Supaya kita juga merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak makan. Bagaimana susahnya orang miskin. Bagaimana susahnya orang-orang yang susah mendapatkan makanan itu. Nah, kita rasakan. Tetapi bukan hanya sampai merasakan lapar saja. Tetapi ketika kita sudah merasakan kelaparan itu, maka ketika itu timbul rasa simpati, rasa kasihan, mungkin rasa ingin menolong orang-orang yang makan susah, yang hidup susah. Sehingga bisa terbentuk jiwa sosial pada masyarakat kita yang selama ini dikatakan cuek atau nafsi-nafsi. Tetapi ini terkadang yang kalau tidak dengan ilmu kita susah mengasahnya. Sehingga terkadang juga zakat fitrah, zakat fitrah yang harus dibagikan kepada fakir miskin, tapi nggak sampai ke fakir miskin. Bahkan ada yang menumpuk zakat fitrah, separuh zakat fitrah atau yang fakir miskin dapat dua bagian mungkin, atau uang 50.000 yang seharusnya dia dapat banyak, sementara bagian yang lebih banyak ditinggalkan. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Haruskah kita membangun masjid juga dengan zakat fitrah? Sementara membangun masjid bukan membangun masjid untuk menegakkannya, justru hanya untuk memoles, untuk
memperbagus masjid. Saya rasa kalau ada amil zakat yang seperti ini, puasanya belum mendapatkan hikmah puasa yang sebenarnya. Jadi kalau ada amil zakat yang masih susah memberikan hak fakir miskin, ini zakat fitrah yang harusnya hak fakir miskin, kata Rasulullah, "Unuhum zalikal yaum," kayakan mereka itu pada hari itu, berikan mereka kabar gembira. Kan gitu? Iya. Tapi ketika itu justru kok susah kali mereka membayarkan zakat fitrah itu kepada orang fakir miskin ini. Artinya puasa belum mendapatkan hikmah yang sebenarnya. Berarti kita harus berhati-hati benar dengan zakat fitrah nih Ustaz ya. Fitrah, ya. Bagaimana mengelola dan kemudian menyalurkannya. Ya, agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya. Jadi ketika orang memahami hikmah puasa, dan itu juga bahagian dari ilmu yang harus dipahami gitu, maka akan nampak. Ini enggak, zakat fitrah aja kok susah menyalurkannya kepada orang fakir miskin. Apalagi kalau yang dari kantong sendiri mungkin kan gitu. Yeah. Yang dari kantong sendiri. Maka kita berharap dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan ibadah yang sangat banyak di Ramadan ini. Kita berderma, kita membantu fakir miskin, kita menolong mereka yang berangkat dari hati kita yang tulis. Dari hati kita yang bersih untuk mau membantu dan menolong mereka. Yeah. Ini yang kita harapkan. Yeah. Jadi ternyata persiapan keilmuan ini begitu luas Ustaz. Ya, sangat luas, sangat luas. Jadi, sehingga dia juga menjadi ruh dari perubahan kita di dalam bulan Ramadan ini. Kita mengetahui amalan-amalan terbaik, kita disunahkan untuk melakukan itu. Kemudian juga memperbaiki hati kita agar hati kita semakin peduli, sensitif. Ternyata keilmuan ini bukan masalah teori saja. Ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh, tapi juga masalah hati kita semakin sensitif, sosial kita semakin jujur dengan apa yang ada, amanah-amanah yang kita jalankan Ustaz. Ini bagian yang persiapan kedua Ustaz ya, persiapan keilmuan. Untuk persiapan yang ketiga dan keempatnya Ustaz. Ya, persiapan selanjutnya sebenarnya persiapan keilmuan ini masih ini ya. Masih ada yang perlu kita bahas lagi. Tapi yang persiapan yang ketiga itu adalah persiapan amaliyah itu sodia. Persiapan secara ekonomi. Persiapan secara ekonomi. Jadi mungkin juga kalau mungkin di bulan puasa kita sudah kurang bekerjanya, mungkin kalau memang sudah 11 bulan itu sudah cukup untuk menyiapkan tentunya perbekalan untuk bulan Ramadan, ya kenapa harus mencapek-capek untuk menghabiskan seluruh waktu untuk kerja kan? Maka ada orang yang memilih ketika uang ada bisa saja dia pergi umroh, ya, umroh ke Mekah, kemudian puasa di sana, akan merasakan bagaimana nikmatnya puasa di Mekah atau di Madinah gitu kan gitu. Bisa saja. Atau juga bagaimana nanti di 10 hari terakhir Ramadan itu kita menyiapkan waktu kita untuk bisa i'tikaf. Kan 10 hari Ramadan, terakhir Ramadan i'tikaf gitu. Nah, ketika i'tikaf itu enggak ada bisa bekerja. Maka kalau orang yang bisa mempersiapkan secara al-maliyah iktisadiyah, maka untuk hari 10 terakhir itu sudah dia siapkan. Jadi, kalaupun dia tidak kerja 10 hari terakhir, tapi mungkin juga baju anaknya bisa dibeli kan gitu. Baju istri bisa diganti. Kalau enggak nanti kan bisa bapak mau itikaf tapi ibu istri ngomel di rumah gitu kan. Anak ngomel di rumah karena baju baru enggak ada dan sebagainya. Maaf nih Ustaz, udah ada penelpon berikut yang masuk Ustaz, kita sambut dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bu? Dengan Bu Siti? Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Ya Bu. Saya ingin bertanya, mungkin ada komentar sedikit ya. Ini biasanya kalau mau menjelang Ramadan kan segala sesuatunya disiapkan gitu, entah apalah gitu. Bisa dikuatkan lagi suaranya Bu? Sejarah ke makam atau bermaaf-maafan kepada keluarga, kepada kawan-kawan. Itu seandainya Pak Ustadz, seandainya kan ada kawan di antara salah satu yang lupa atau misalnya tidak sempat bermaafan gitu. Itu mana puasanya apa masih bisa diterima gitu? Itu aja Ustadz. Ya itu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti tadi Ustaz.
menanyakan mengenai kita sudah mempersiapkan Ramadan ini dengan baik, kemudian mohon maaf kepada tetangga saudara, tapi karena manusia ada juga mungkin yang tertinggal. Ini bagaimana dengan kenyataan yang seperti ini nih Ustaz, kita menghadapinya? Ya, memang pada bulan Syaban inilah ya, menjelang kita memasuki Ramadan, kalau kita bisa saling bermaafan sangat bagus, karena justru ketika kita saling memaafkan itu membuat hati kita suci, hati kita mungkin bersih, hati kita senang, dan kesucian hati kita ini akan memudahkan kita untuk memasuki bulan yang suci, bulan Ramadan kita. Sehingga ibadah kita akan lebih tenang, ibadah kita akan lebih nikmat gitu. Tapi kalau memang tadi kita sudah mencoba memaafkan, dan memaafkan ini bukan rukun puasa ya. Yeah. Nah, bukan rukun puasa, artinya yang kalau tidak memaafkan harus batal puasa, enggak. Nah, tapi momen menjelang puasa sangat bagus kita gunakan untuk bermaaf-maafan. Kalau nanti ada salah satu dua yang belum kita bisa sempat minta maaf, ya kapan-kapan kita carikan waktu untuk bisa minta maaf, kan gitu. Jadi jangan terlalu dipersulit ya. Ya, jangan terlalu persulit yang harus pulang cari ke mana gitu kan, yang harus berhari-hari nyarinya enggak gitu. Tapi kalau kita juga sudah banyak, artinya hati kita lebih tenang, hati kita lebih bersih, rasanya tidak ada ganjalan-ganjalan, tidak teringat lagi dengan kesalahan-kesalahan orang lain, dengan orang lain, itu akan kan puasa kita akan lebih khusyuk, lebih tenang, insya Allah lebih baik insya Allah. Jadi subhanallah ini Ustaz, ternyata persiapan ekonomi menyambut Ramadan ini merubah paradigma saya ini, cara berpikir, berpancar pandang bahwa ternyata seharusnya kita 11 bulan yang lalu itu menabung dan mengumpulkan rezeki kita agar kita dapat beraktivitas dan beribadah dengan baik di bulan Ramadan, Ustaz ya. Dan tetapi bukan berarti dilarang pula kita mencari rezeki di dalam bulan Ramadan, tetapi alangkah baiknya ketika kita mempersiapkan diri kita, kemudian persiapan ekonomi kita, sehingga 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita bisa iktikaf, tapi bukan malah memforsir diri kita untuk mencari rezeki untuk bisa dimanfaatkan di tanggal 1 Idul Fitri gitu, ya. Jadi memang kembali persiapan keuangan ini sangat perlu ya. Karena terkadang banyak yang keluarga yang menjelang hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri itu antara suami dan istri bertengkar gitu. Bisa seperti itu, Ustaz. Iya. Yang istrinya mau membelanjakan uang beli kue, beli pakaian anak, beli ini, beli itu, beli perabot dan sebagainya kan. Sementara mungkin suami juga uang yang terbatas, dia juga punya rencana-rencana. Akhirnya sering terjadi juga pertengkaran antar keluarga di malam-malam terakhir Ramadan gitu. Malam-malam terakhir Ramadan ini yang harus diisi dengan i'tikaf, dengan bacaan Quran, dengan ibadah yang paling lebih banyak. Tapi kadang-kadang kalau persiapan ekonominya kurang matang, akhirnya juga akan mengganggu aktivitas kita di i'tikaf dan aktivitas Ramadan kita. Maka sebagaimana Pak Umar katakan tadi, tidak ada larangan ya justru kerja di bulan Ramadan gitu. Artinya kalau kita bekerja di bulan Ramadan tidak ada larangan karena memang siangnya kita bisa bekerja ya. Tetapi jangan sampai nanti justru pada bulan Ramadan ini pagi kerja, malam juga kerja juga gitu, sehingga nggak sempat tarawih, nggak sempat baca Quran gitu kan itu. Karena memang justru order tambah banyak. Nah, kalau ini kita perturutkan, ya bagi ini kalau bagi yang ekonomi masih kurang, masih lemah ya kita serahkanlah kepada Allah ya. Kalau memang pada hari-hari itu pula memang rezeki banyak kan. Tapi sebenarnya itu ujian juga kan. Nah, bagilah waktu itu. Tetap malam bisa tarawih, siang bisa bekerja. Nah, kalau khusus pada malam 10 terakhir, itu justru kalau bapak-bapak disunatkan atau dianjurkan untuk i'tikaf. Kalau i'tikaf kan terhenti semua nih kegiatannya. Artinya keluarga sudah disiapkan. Untuk Idul Fitri. Berarti kalau belanja pakaian, belanja apa semua, siapkanlah sebelum tanggal 21, malam 21 itu. Setelah malam 21, kita bisa i'tikaf. Kita bisa lebih banyak di masjid,
Kalau tidak bisa itikaf sempurna, mungkin malamnya saja. Ya, malam, tapi lebih banyak lah untuk ibadah, untuk baca Quran. Jika perlu kejar untuk baca Quran. Tahajud kan gitu. Jika perlu kejar untuk bisa bagaimana 10 terakhir ini bisa hafal beberapa surat gitu kan. Subhanallah. Kenapa tidak kalau kita sudah tidak mikir lagi keuangan untuk keluarga kan? Tapi kalau belum ya itu juga kita fleksibel lah gitu. Tetapi dari pemahaman ini insya Allah ketika kita sudah menyiapkan dan kita berniat seperti itu, Allah akan memberikan kemudahan. Amin. Insya Allah. Jadi jangan seperti ini juga kan? Jangan seperti kebanyakan masyarakat kita yang 10 hari terakhir itu justru disuruh itikaf di masjid, disuruh bisa belajar lebih banyak, disuruh bisa ibadah lebih banyak, tapi justru itikafnya bukan di masjid gitu. Tapi di Giant atau di Mall SKA. Nah, ini yang jadi masalah kan? Iya. Ya, hampir setiap malam itu. Jadi setiap malam Ramadan itu rupanya mau yang dibeli itu enggak jadi dibeli gitu. Apakah sengaja diundur-undur biar lebih sering ke mallnya kan, ke pasarnya. Iya. Maka itikafnya bukan di masjid tapi justru di pusat perbelanjaan. Di pusat perbelanjaan. Nah, ini sebenarnya salah paham tentang bagaimana menikmati dan bagaimana mengisi Ramadan. Iya. Menarik sekali nih Ustaz, mengenai persiapan ekonomi ini dan bisa memang kita harus merubah cara pandang kita terhadap persiapan ekonomi menyambut Ramadan ini. Kemudian persiapan yang berikutnya Ustaz? Ya, persiapan berikutnya adalah al-istidad al-jasadiyah. Persiapan fisik. Persiapan fisik. Kalau badan sakit-sakitan kan puasa juga susah kan? Iya. Nah, sudah juga kalau badan sakit juga gimana bisa pergi tarawih? Iya, betul. Ya. Gimana bisa baca Quran? Tahajud di tengah. Gimana tahajud? Ini badan sudah sakit kan itu. Ya. Nah, jadi juga dipersiapkan persiapan fisik. Iya. Artinya juga jangan pula karena bulan Ramadan malam yang memang katanya harus penuh ibadah, jadi nggak tidur malam. Sementara siang harus pula bekerja dari pagi sampai sore. Akhirnya badan yang jadi badan sakit. Jadi. Dan besoknya nggak bisa puasa jadinya kan. Akhirnya ke rumah sakit gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita juga walaupun dalam Ramadan dianjurkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya, bisa mungkin dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan berinfak, dengan berzikir, dengan belajar, dengan mengajar, dengan semua kegiatan yang amal soleh itu. Tapi itu juga bukan berarti bahwa kita melupakan hak-hak keluarga, kan? Hak anak kita, hak diri kita sendiri. Jadi jangan gara-gara Ramadan ini kemudian yang lain tidak kita pedulikan, diri kita saja yang kita pikirkan. Kemudian juga mengenai ini Ustaz, memang untuk Pekanbaru, warga Pekanbaru sepertinya memang harus benar-benar memperhatikan mengenai persiapan kesehatan menyambut Ramadan ini Ustaz. Karena banyak juga yang terkena dengan penyakit kabut asap ini sementara Ramadan masuk gitu Ustaz. Ini mungkin ada trik dari Ustadz atau nasihat bagaimana mempersiapkan kesehatan kita di tengah-tengah, kalau mungkin daerah-daerah yang lain kan luar biasa kondusif gitu, di sini luar biasa kurang kondusif gitu, gimana Ustadz? Jadi persiapan kesehatan ini memang sangat kita perlukan. Jadi ibu dan bapak, ya mungkin anak-anak kita, ya terutama yang kena penyakit MAH ya, ya penyakit MAH. Kalau yang sekarang ini banyak infeksi saluran pernapasan, ISPA. Ya, artinya inilah jika perlu dibawa ke dokter, gitu. Diperiksakan segera aja Ustaz ya. Jangan ditunda-tunda karena seminggu lebih lagi baru sudah akan menyambut Ramadan gitu. Iya, sehingga kita lebih bugar gitu ya. Karena juga untuk berdiri di belakang imam tarawih itu kan juga ini. Apalagi kalau sempat juga tarawihnya bacaannya agak panjang. Karena dimulai dari sholat isya berjamaah kita sudah berdiri di belakang imam. Di belakang sampai ini kan. Sambung lagi tarawih. Jadi memang memerlukan kesehatan. Kalau nggak sehat, subhanallah kita nggak akan bisa beramal, nggak bisa beribadah lebih maksimal. Apalagi kalau mungkin juga ngantuk-ngantuk kan. Dengan ngantuk aja kalau sholat tuh ngantuk itu ya ikut juga. Orang ruku kita ruku, orang sujud ya kita sujud, tetapi tidak
tidak menikmati, tidak mengikuti secara khusyuk gitu salat kita itu. Maka kita berharap ya, mungkin tadi kalau orang penyakit mah bolehlah periksa atau mungkin juga makan obat, apakah Promak, apa Milanta dan sebagainya, silakan aja kan. Dipersiapkan obat-obat untuk bisa menghadapi puasa Ramadan. Kemudian kalau mengenai saluran pernapasan ini kita juga mungkin ya kalau ada masker ya pakai masker kan gitu aja. Pakai masker Ustaz ya. Tetapi yang kita berharap ya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Karena ada doa yang diajar ke Rasulullah itu. Yang bagus dibaca pagi, dibaca sore. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya. Seluruh badan kesehatkan. Allahumma afina fi sam'ina. Kemudian insyaallah, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku untuk mataku. Subhanallah. Ini doa sudah dilakukan oleh Rasulullah, Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita coba berdoa, kita berharap bahwa Bapak dan Ibu-ibu, para pemirsa semuanya, bulan Ramadan ini sehat-sehat, bugar-bugar. Amin, insyaallah. Karena juga memang kalau tidak sehat, kita juga tidak bisa ini. Maka ada tip juga yang diapakan itu oleh Rasulullah itu, wa'atu kullazi haqqin haqqahu. Berikan seluruh yang punya haknya. Hak mata mau tidur ya kasih dia tidur. Jangan pula nanti karena Ramadan tidak tidur-tidur gitu kan. Ya. Hak perut kalau mau makan ya memang kita disuruh berbuka, disuruh sahur. Subhanallah. Maka laksanakan sahur gitu. Jangan akan ada sekarang ibu-ibu atau mungkin juga remaja-remaja mahasiswa-mahasiswi kita kan nggak mau bangun sahur gitu. Padahal fi sahur barakah. Ya. Ada hadis itu sentiasa seorang hamba dalam keberkatan atau apa kalau dia mentakhirkan sahurnya, melambatkan sahurnya. Kenapa? Karena ketika kita sahur akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan udah berbuka, sudah besoknya tidak ada sahur-sahur lagi. Sehingga Ramadan akan terasa lebih susah kan? Ya, juga kalau badan nggak sehat kan siangnya dibawa tidur saja. Sementara kalau kita lebih kuat kan dia bisa olahraga juga, sedikit kan bisa bekerja, bersih-bersih rumah atau bekerja di tempat kerja kita. Yang belajar bisa pergi kuliah, kan bisa. Yang mau menulis mungkin bisa menulis kalau badan sehat. Tapi kalau badan sakit apa yang bisa dilakukan? Maka tipnya adalah untuk menegakkan itu adalah wa'atu kullazi haqqin haqqahu. Berikan yang punya haknya. Hak badan, kan? Hak badan mendapatkan pakaian, hak badan mungkin perlu mandi kan? Mentang-mentang pada bulan puasa enggak mandi-mandi, banyak kan enggak juga. Enggak juga itu gitu. Termasuk juga hak keluarga, hak anak. Bermain bersama anak, orang tua bersama anak, berkumpul. Orang tua membimbing membimbing anaknya, suami membimbing istrinya, termasuk hak itu. Jadi bukan berarti hal seperti itu dilupakan dalam bulan Ramadan. Tidak. Dan ketika kita memberikan hak itu juga mungkin tip untuk kesehatan kita secara fisik. Di mana secara fisik kita akan bisa sehat kalau kita bisa memberikan hak-hak badan kita. Kemudian kita bisa mengatur waktu sehingga kapan kita harus tidur, kapan kita harus sholat, kapan kita harus baca Quran, kapan kita harus bekerja, sudah kita bisa atur. Kalau tidak seperti itu nanti kita akan kelelahan dan tidak maksimal gitu. Seharusnya pas waktu untuk sholat tarawih tidur dululah, kan gitu. Nanti ketika sudah ngantuk-ngantuk betul bangun malamnya sedang ngantuk-ngantuk itulah sholat tarawih. Jangan untuk 8 rakaat, 2 rakaatnya sudah susah gitu. Berarti bukan cara begitu yang kita harapkan, tetapi bagaimana kita memang mempersiapkan cara yang lebih baik untuk menghadapi Ramadan
yang akan datang itu, insyaallah. Ini subhanallah Ustaz, dengan materi persiapan ini mudah-mudahan mempengaruhi jiwa kita semua, pemirsa Riau Televisi, sehingga melaksanakan Ramadan ini dengan lebih baik. Ada 4 persiapan tadi Ustaz ya. Persiapan ruhiyah mental, persiapan keilmuan, kemudian persiapan ekonomi dan juga persiapan kesehatan. Ini ada sedikit pertanyaan yang seru nih Ustaz mengenai persiapan keilmuan. Ada juga dari pemirsa Riau Televisi yang kemudian menanyakan kemarin bagaimana kalau seandainya mengenai hukum-hukum puasa dan juga tata cara puasa ini kadang-kadang berbeda-beda referensinya, itu berbeda pula lagi yang disampaikan. Ini bagaimana untuk masyarakat Muslim, umat warga Pekanbaru ini dalam menghadapi dilema perbedaan-perbedaan ini Ustaz, bagaimana sebenarnya mereka sudah misalnya saja mengenai membayar puasa bagi ibu-ibu itu nanti yang ini seperti ini pendapatnya, ini seperti ini pendapatnya. Kemudian juga mengenai zakat ada sedikit nasihat dari Ustadz bagaimana dalam menghadapi pendapat-pendapat ini supaya jangan stres, supaya jangan kalut gitu bagi warga pemirsa Riau Televisi Ustadz dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Jadi memang kalau perbedaan pendapat ini terkadang tidak kita bisa elakkan ya. Karena memang perbedaan itu sudah ada dari dulunya. Dari dulu. Jadi ini harus disadari ya Ustaz ya, bahwa perbedaan itu sudah ada dari dulunya. Tinggal kita lagi mencoba untuk mempelajari. Setelah kita pelajari, kita bertanya, kita membaca, kita bertanya kepada Ustadz. Ya mungkin kalau tidak cukup rasanya nggak tenang satu Ustadz, tanyalah kepada beberapa Ustadz kan. Setelah itu dari situ kita tanyakan apa dalilnya. Setelah itu kita dapatkan, kita mencoba untuk mengambil mana rasanya yang paling tenang kita. Yang paling tenang tentu yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah kepada hadis. Kalau sama-sama ya kita bisa mungkin memilih. Mungkin Ustadz bisa sebutkan nomor HP-nya sekarang Ustadz, mungkin kalau ada pemirsa nanti yang ingin langsung bertanya dengan Ustadz bisa langsung berkomunikasi. Masih ingat nomor HP-nya? Perlu juga. Iya, boleh enggak apa-apa Ustadz, silakan. Boleh ya, artinya kalau ini, kalau ada ibu-ibu, bapak yang ini, nomor HP saya 0812 7656 3131. Jadi kepada pemirsa Riau Televisi, ini juga bagian dari bagaimana IKADI ingin membimbing bapak-bapak dan ibu-ibu warga pemirsa Riau Televisi, bagaimana kita kalau ada keraguan-raguan bisa ke sekretariat IKADI Riau, bisa juga kepada Bapak Ustadz Haji Misron Ustadz Haji Akmal Munir LCMA, yaitu 0812 7656 3131. 0812 7656 3131. Mudah-mudahan insyaallah kita tidak dimasalahkan lagi dengan masalah-masalah perbedaannya Ustaz ya, karena itu memang sudah ada dari dulu, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Ada kaidah ya yang di ini, karena sampai ini kan sampai tadi juga saya sudah menerima SMS kan, gimana dengan sholat yang 8 Ustaz atau yang yang 20 kan gitu, yang 11 atau yang ini. Jadi kalau saya melihat keduanya memang sunnah, artinya yang 8 juga sunnah Rasulullah, kemudian juga yang 20 itu sabit itu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalaupun ada Syekh Albani mendhaifkan riwayat yang 20, tetapi selain dia banyak yang mensahihkan riwayat itu. Riwayat itu, sehingga memang kita dapati sekarang di Mekah dan Madinah itu kan pakai 20 rakaat atau 23 dengan witirnya. Artinya jangan itu lagi yang kita terlalu permasalahkan. Tinggal lagi kita akan mencoba untuk meningkatkan kualitas justru. Bagaimana kualitas tarawih kita, yang 8 silakan 8, tingkatkan kualitas tarawihnya. Mungkin dengan bacaan yang lebih baik, dengan yang lebih khusyuk insyaallah. Yang 20 juga begitu. Jangan hanya mengejar angka 20. Karena saya lihat rata-rata yang sholat 20 di masjid-masjid yang lama ya. Yang lama bukan mungkin seperti 20 di mana gitu yang ini. Tapi 20 itu rata-rata itu mengejar angka. Artinya karena mengejar angka 20 rakaatnya itu
Fatihahnya satu napas gitu. Sudah itu lagi ayatnya juga satu napas. Nanti Qul huwallah rakaat kedua. Nanti sudah ayat pendek lagi, kemudian kencang lagi, yang penting sampai 20 rakaat. Kalau bisa selesainya lebih cepat dari yang 8 gitu. Gitu. Kalau seperti ini berarti kita belum berusaha untuk mengapakan kualitas. Tetapi bagaimana kita sekarang juga bukan hanya berpikir formalitas dan berpikir kuantitas banyaknya rakaat kita, tetapi kita juga harus sama-sama bisa memelihara. Kok yang 8 tetap memelihara kualitas, mutu dari ibadah 8-nya, yang 20 juga harus juga memelihara mutu dan baiknya bacaannya, ada tumak ninanya dan sebagainya. Yeah. Kemudian ketika kita ada berbeda pendapat dan pendapat itu tidak mungkin dilasatukan, ya udah kita tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Jadi kaidahnya nata'awanu fi mattafaqna wa nata'awanu fi makhtalafna. Kalau kita sama pendapat kita sama, sudah kita nata'awan, kita kerjasama, saling menolong, saling membantu. Tapi natasama, kalau kita berbeda pendapat, yang pendapat itu sudah kita coba untuk saling dudukkan, mencoba untuk saling menyatukan dalilnya, melihat dalilnya, tapi nggak sama juga, nggak tetap juga berbeda pendapatnya, maka ketika itu diperlukan kita natasama. Saling menghormati. Natasama itu saling, kalau bahasa apanya, saling toleransi ya, saling tolak ansur, saling menghormati gitu. Ya udah, kalau memang itu pendapat kamu silakan diamalkan, dan insyaallah mudah-mudahan Allah menerima. Yang saya nampaknya karena saya melihat dalilnya juga lebih kuat, saya memegang yang ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah juga menerima ibadah saya gitu. Tetapi kita juga harus punya semangat untuk kembali kepada mencari yang terbaik dan mencari yang terkuat dalilnya. Iya. Maaf nih Ustadz, karena waktu juga sudah hampir ke penghujung ini. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan penjelasan terakhir untuk kajian kita sore ini, Ustadz. Ya, oke. Jadi kalau kita balik lagi insyaallah ya, melihat kembali, mengevaluasi kembali Ramadan kita yang tahun lalu. Sangat bagus kita mengevaluasi Ramadan kita tahun lalu, di mana kelebihan Ramadan kita itu, kemudian di mana kekurangannya, kemudian nanti kelebihan-kelebihan itu kita niatkan untuk kita pertahankan di Ramadan ini. Nah, kekurangan-kekurangan Ramadan kita yang lalu kita coba untuk menganalisa apa sebabnya. Umpamanya bacaan Qur'annya Ramadan yang lalu tidak sampai khatam tamat bacaannya, dianalisa kenapa. Kemudian Ramadan yang lalu zikirnya kurang, atau mungkin puasanya rasanya kurang nikmat, kurang terasa berkahnya, dianalisa kenapa sebabnya, sehingga ketika tahu sudah sebabnya kita mencoba untuk menyusun program amal-amal kita untuk tahun depan ini. Ramadan yang akan datang ini akan lebih baik dari Ramadan yang lalu, dan itu yang kita harap, sehingga kita memasuki Ramadan itu dengan pemahaman, dengan semangat yang kuat, dan insya Allah dengan niat untuk bekerja, untuk beramal, beribadah lebih banyak insya Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengisi Ramadan dengan yang lebih baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jazakallah Ustadz, terima kasih banyak. Dan kepada pemirsa Rio Televisi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita sore hari ini, dan insya Allah IKADI, Ikatan Dai Indonesia, dengan dialog rohaninya akan tetap membimbing kita sama-sama menyambut Ramadan ini, termasuk akan melanjutkan kajian-kajian kita dengan di minggu yang hadapan mengenai puasa bagi anak-anak, puasa bagi suami istri, dan juga bagaimana puasa bagi kalangan remaja. Insya Allah kita akan membahas ini, termasuk juga mengenai zakat ya, dan juga pelaksanaan ibadah lainnya. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf kepada pemirsa Rio Televisi, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz, jazakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. 52 tahun sudah usia Provinsi Riau. Peringatan hari jadi setiap tahun tentunya tidak sekedar perayaan. Jalan masih panjang, kerja masih menghadang. Mari bersama kita perkokoh tekad dan kebersamaan kita untuk menuju Riau yang cemerlang, gemilang, dan terbilang. Saya Gubernur Riau, Haji Muhammad Rusli Zainal, mengucapkan tahniah dan selamat Hari Jadi Provinsi Riau ke-52. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai segala usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau, tanahku sayang, tanah timangan anak Melayu. Semoga Riau semakin terbilang, supaya anak negeri bersatu padu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Pekanbaru beserta seluruh jajarannya mengucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Riau ke-52 tahun 2009. Semoga Riau tetap cemerlang, gemilang, menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Hulu mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Riau yang ke-52. Semoga Riau semakin terbilang, gemilang, dan cemerlang di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah rakyat harus dijaga. Jati diri Melayu dijunjung tinggi. 52 tahun sudah usia. Semoga Riau semakin lestari. Saya Haji Mujib Tahib Talib, Bupati Indragiri Hulu, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-52 Provinsi Riau. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Pulau